Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini boleh bersama-sama dalam persekutuan kita, walaupun eventnya tidak seperti biasa karena kita melaksanakan ibadah dengan cara kita masing-masing di dalam keluarga, karena kita tidak datang berkumpul di gereja. Namun tentu ini tidak mengurangi sukacita kita dan kebersamaan kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, seharusnya kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami percaya bahwa sampai ke hari ini kami masih ada sebagaimana ada semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama, menjadi kekuatan buat kami, meneguhkan iman kami, untuk terus hidup melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang kita akan terus pelajari dalam beberapa waktu di bulan Maret, kita akan belajar tentang connecting with God atau terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa kita perlu belajar tentang terkoneksi dengan Tuhan? Ya, karena memang kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, dimanapun, kapanpun kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa memang bicara tentang terkoneksi. Kalau kita perhatikan pasal sebelumnya, atau ayat sebelumnya itu pada pasal 14 ayat yang ke-15. Itu bicara tentang Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Dan setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang dia menjanjikan seorang penghibur, dia berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Jadi kenapa Tuhan Yesus menjelaskan hal ini? Karena ternyata kalau kita perhatikan bahwa ini ada keterhubungan, terkoneksi satu dengan yang lain. Bahwa bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang penghibur yang akan dijanjikan, kita harus ingat kembali bahwa kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kata terkoneksi bukan saja berbicara tentang seperti sebuah bangunan saling membutuhkan penopang dalam sebuah bangunan. Tiang yang satu harus sejajar dengan tiang lain dan sebagainya. Bukan hanya sebatas itu. Seperti kita membutuhkan darah dari sebuah tubuh. Tetapi Tuhan Yesus katakan lebih penting daripada itu. Itu bicara tentang terkoneksi. Kita harus terus terhubung kepada Tuhan. Karena dengan terhubung kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kita akan berdampak. Kita akan berdampak ketika kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang kita baca sangat jelas bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kalau dia seperti sebuah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Dan kalau kita ada di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat situasi yang saat ini kita alami, dengan membaraknya tentang virus corona, ya, COVID-19 yang saat ini menjadi perbincangan dunia. Dan kalau kita lihat, memang beberapa negara akhirnya memutuskan untuk lockdown, tidak melaksanakan kegiatan, tidak keluar kota dan sebagainya. Tentu secara manusia kita juga merasa bahwa apakah ini cara yang tepat untuk menanggulangi apa yang terjadi pada saat ini tentang COVID-19 atau virus corona. Sebenarnya ini adalah upaya kita secara manusia untuk meminimalisir tentang COVID-19 yang terjadi. Karena kita tahu bahwa kalau virus ini akan menyebar, itu bisa siapa saja akan kena virus ini. Tetapi yang imunnya kuat, dikatakan bahwa dia punya kekebalan tubuh yang kuat, akhirnya dia akan, ya puji Tuhan kalau bisa terjaga. Tapi kalau ada yang punya penyakit, akhirnya kena virus corona ini, sangat cepat imun tubuhnya turun, bisa parah lagi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi bahwa saya merenungkan tentang hal ini. Terkadang memang dalam hidup ini Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa benar tidak kita sudah terkoneksi dengan Tuhan di tengah situasi dunia yang saat ini sedang terjadi. Ya. Kalau terjadi informasi bahwa virus corona ini sudah menyebar di kota kita, tentu secara manusia kita merasa, wah Tuhan, ini bahaya Tuhan, ini parah. Apa yang terjadi jika kami kena virus ini? Tentu secara manusia kita akan berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Tetapi kembali bahwa kebenaran firman Tuhan mengajarkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, dan inilah waktunya kita untuk berdiam diri, mengintrospeksi diri sejauh mana kita menganggap ibadah itu penting. Saya sangat merasakan bahwa dengan adanya virus corona ini, dengan COVID-19 yang pada saat ini sedang menyebar, saya merasa bahwa ternyata Tuhan izinkan kami alami hal ini supaya kami bisa introspeksi diri sejauh mana kami sudah menghargai ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakan di gereja, sejauh mana kami sudah menghargai pertemuan kami dengan Tuhan yang tadinya baik-baik saja. Tapi sekarang, saudara, kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca tadi, saya memperhatikan bahwa memang seharusnya kita selalu berdampak dalam menjalani hidup ini. Berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, berdampak bagi gereja kita, berdampak bagi bangsa Indonesia. Sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu, dampak dari hidup kita menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan memang untuk bisa berdampak, Alkitab mencatat bahwa kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita harus ada di dalam Tuhan. Makanya dari kebenaran firman Tuhan ini, pada minggu ini kita akan belajar tentang dampak hidup yang terkoneksi dengan Tuhan. Ya, Ibadah Raya 1, Ibadah Raya 2, ya, sudah dijelaskan bahwa kita harus benar-benar melihat kepada apa yang menjadi hal yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Dan kebenaran firman Tuhan ini, saya bawa kita belajar tentang ayat yang baru kita baca, bahwa dampak hidup yang terkoneksi dengan Tuhan, dampak hidup yang terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kalau kita menyadari kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Tidak hanya asal-asalan saja untuk melayani Tuhan. Ada kerinduan selalu tinggal di dalam Tuhan. Seperti ayat yang baru kita baca tadi. Ada kerinduan hati yang mendalam untuk mau melayani Tuhan. Artinya kita punya prinsip hidup dalam melayani. Prinsip hidup kita dalam melayani Tuhan. Karena kita mau selalu melihat bahwa waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, pertanyaan yang selalu muncul, apa yang akan saya buat untuk Tuhan? Kalau saya terkoneksi dengan Tuhan, maka tanpa orang suruh saya melayani. Saya rindu melayani. Kenapa? Karena saya menyadari akan hidup saya bersama dengan Tuhan, akan apa yang saya sudah nikmati bersama dengan Tuhan. Ayat yang kita baca, waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Karena Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dalam arti, ranting hanya melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pokok anggur adalah sumber dari kehidupan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, tidak ada alasan kita mengatakan saya tidak mau melayani Tuhan. Tidak ada alasan kita katakan saya tidak bisa melayani Tuhan. Tuhan bukan melihat dari kemampuan kita saja, tetapi Tuhan mau melihat dari hati kita untuk mau memberi yang terbaik bagi Dia. Kita tidak bisa katakan dalam melayani kita pilih-pilih pelayanan. Tuhan, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Saya tidak mau yang ini, tapi saya mau yang ini. Kita tidak bisa pilih-pilih dalam pelayanan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, apapun kita akan berjuang, berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita katakan bahwa kita melayani karena keinginan kita, karena maunya kita, akhirnya kita kadang berpikir, Tuhan, saya sudah buat ini untuk Tuhan, apa yang Tuhan buat untuk saya?
saya sudah buat ini untuk Tuhan, apa yang saya dapatkan? Saudara, kalau kita main perhitungan sama Tuhan, apa jadinya kalau Tuhan juga perhitungan balik dengan kita? Kamu sudah connect nggak sama aku? Kita akan jawab apa? Kalau kita katakan saya sudah melayani ini Tuhan, saya sudah pelayanan ini Tuhan, saya sudah buat ini Tuhan, apa yang saya dapat? Apa untungnya bagi saya? Lalu kalau Tuhan jawab, kamu sudah terkoneksi nggak sama saya? Kalau Tuhan bisa jawab kita akan jawab apa? Kalau kita katakan yes, saya sudah terkoneksi. Kalau kita sudah katakan saya sudah buat ini Tuhan, saya sudah buat ini Tuhan, apa yang Tuhan buat untuk saya? Hati-hati, kita sudah main perhitungan sama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita sebenarnya banggakan dari apa yang kita buat. Kalau kita bisa menikmati hidup, itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menikmati keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, itu anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan tanya kita, apa yang kamu bisa buat untuk saya? Lalu kita katakan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah buat ini Tuhan. Hati-hati. Sebenarnya kita main perhitungan sama Tuhan. Apa yang kita buat sebenarnya tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan dalam hidup kita, membalas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya ingin selalu tekankan bahwa pelayanan itu bukan sebuah beban, tapi sebuah pengorbanan, tapi sebuah anugerah. Karena kita memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita. Selagi kita hidup, Tuhan mau supaya kita berkarya bagi Dia. Bukan kita yang berkarya untuk diri kita sendiri, tapi melalui kita Tuhan mau supaya kita bisa berkarya dalam segala sesuatu, sehingga kita berdampak, dampak hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita mau memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kita tidak main perhitungan dengan Tuhan, karena kita sudah terkoneksi. Akhirnya itu akan berdampak dalam hidup kita untuk mau melayani Tuhan. Jika Anda belum bisa melihat pelayanan pekerjaan Tuhan, dan rasanya aman-aman saja Anda tidak melayani, maaf, Anda sebenarnya belum terkoneksi dengan Tuhan. Karena orang yang sudah terkoneksi dengan Tuhan akan selalu rindu untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, akan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia dapatkan, dia ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sangat dalam maknanya untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Ini kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita adalah ranting yang berguna, yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Dan ranting itu tentunya menyenangkan karena bisa berbuah. Oleh sebab itu kita harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, sehingga kita berbuah lebat. Apapun yang kita dapat kerjakan, persembahkan untuk Tuhan. Lalu yang kedua, dampak hidup orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang pertama tadi bicara tentang kita memberi hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua, dampak orang yang hidupnya terkoneksi dengan Tuhan, bicara tentang memberi buah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberi buah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu dampak yang akan terjadi. Selain kita melayani, punya kerinduan untuk melayani, tetapi kita akan memberi buah dalam pekerjaan Tuhan. Lalu saya mencari arti dari kata ini. Saya temukan bahwa bukan hanya buah yang dihasilkan yang disampaikan di sini, tetapi berbuah yang dimaksudkan adalah perubahan hidup. Waktu kita memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan, berarti kita juga mau berubah, kita mau mengubah yang tidak baik dari hidup kita. Kita berubah karena kita menyadari Tuhan pusat dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga tidak ada kebanggaan kita untuk menyombongkan diri, karena semua untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ini yang terkadang susah dalam pelayanan. Kita mau melayani, tapi kita tidak mau berbuah. Waktu ditegur, waktu dinasehati, kita tidak mau berubah. Makanya dikatakan tentang kita memberi buah untuk pekerjaan Tuhan, dalam arti bahwa kita mau mengubah diri kita untuk melayani dengan lebih maksimal lagi. Totalitas hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Coba perhatikan Rasul Paulus
kehidupannya. Paulus bisa saja katakan, ini salah, ini benar, ini salah. Tetapi waktu dia bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan pulihkan dia. Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan Yesus pusat dari segalanya, seperti pokok anggur, sehingga dia sebagai ranting-ranting siap berubah dalam menjalani kehidupan. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan akan berbuah seperti ranting yang berbuah. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22-23 juga bicara tentang buah roh. Evangelis Pelmi, Vikaris Firman juga sudah menjelaskan tentang ini, bicara tentang berbuah, bahwa memang kita harus berbuah dalam menjalani kehidupan kita, memberi buah untuk pekerjaan Tuhan. Berarti dengan cara hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita terkoneksi, memberi buah roh untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Tentu ini adalah buah-buah yang akan kita bagikan dalam menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Anda saat ini, tapi ingatlah, saat kita terkoneksi dengan Tuhan, banyak hal yang bisa berdampak dalam hidup kita. Lalu, di tengah situasi yang saat sedang terjadi, kita tidak takut dengan virus corona. Lalu kalau kita meniadakan ibadah, kita juga punya hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita harus bijak untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur 46, ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita telah terkoneksi dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini? Apakah kita tetap terkoneksi di tengah situasi yang saat sedang terjadi dalam hidup kita? Apakah pelayanan selama ini beban, bukan anugerah? Lalu apa yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan? Mari terus terkoneksi dengan Tuhan. Kehidupan kita, pelayanan kita, dan ada buah-buah perubahan yang terjadi dalam hidup kita, untuk kita menyenangkan hati Tuhan dalam menjalani hidup ini. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus terkoneksi dengan Tuhan. Dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, usaha kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Karena waktu kita terkoneksi, kita akan berdampak. Dan berdampak yang akan kita berikan tentunya akan berpengaruh dalam kehidupan kita, dengan karir yang kita miliki akan sangat besar pengaruhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang selalu terkoneksi dengan Tuhan di tengah tantangan dan pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sadari Tuhan bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami ingin selalu ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, kami memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan kami. Dan kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan dalam menjalani hidup ini. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Berkati semua kami yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hikmat, kekuatan, iman senantiasa semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.